Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijali, saya Magister Pendidikan Matematika dan IPA. Saya guru SMP Negeri 108 Jakarta Barat. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah siap? Ayo kita belajar. Dimensi profil pelajar Pancasila, PPP. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Mau tahu penjelasan lengkapnya? Yuk kita lanjut ke bagian penjelasannya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi ini menekankan pentingnya akhlak dan hubungan pelajar dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar diharapkan memahami ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 5 elemen kunci dalam dimensi ini. 1. Akhlak beragama, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan. 2. Akhlak pribadi, berhubungan dengan etika dan moral individu. 3. Akhlak kepada manusia, menunjukkan sikap baik dan menghormati sesama manusia. 4. Akhlak pada alam, mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar. 5. Akhlak bernegara, berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila memiliki dimensi yang menggambarkan karakter dan nilai-nilai yang diharapkan dari peserta didik. Salah satu dimensinya adalah berkebinekaan global. Mari kita bahas lebih lanjut, dimensi berkebinekaan global. Pada dimensi ini, pelajar diharapkan memiliki kesadaran dan rasa saling menghargai terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia maupun budaya dunia. Elemen-elemen kunci dalam dimensi ini meliputi, mengenal dan menghargai budaya. Pelajar memahami dan menghargai berbagai budaya, baik lokal maupun global. Kemampuan komunikasi interkultural, pelajar mampu berinteraksi dengan sesama dari latar belakang budaya yang berbeda. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, pelajar merenung dan bertanggung jawab atas pengalaman yang melibatkan keberagaman budaya. Jadi, profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global adalah tentang menghargai perbedaan, berkomunikasi dengan bijaksana, dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia yang semakin terhubung secara global. Dimensi gotong royong. Dalam konteks pendidikan, gotong royong merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang bergotong royong adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, gotong royong bukan hanya tentang membantu satu sama lain, tetapi juga tentang kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dalam praktiknya, gotong royong di sekolah dapat melibatkan berbagai aktivitas, seperti membersihkan lingkungan sekolah, mengadakan kegiatan amal, atau berpartisipasi dalam proyek bersama. Ini membantu membangun karakter solidaritas dan kebersamaan di antara pelajar. Ingatlah bahwa gotong royong bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang semangat saling membantu dan mendukung. Dimensi mandiri. Arti, pelajar mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Mereka memiliki kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi, serta mampu mengatur diri. Elemen kunci, kesadaran diri, pelajar memahami dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangan, minat, dan potensi. Regulasi diri, kemampuan untuk mengatur waktu, mengelola tugas, dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran. Penerapan, dimensi ini relevan di semua tahap pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Jadi, sebagai pelajar, menjadi mandiri berarti lebih dari sekadar belajar sendiri. Ini juga tentang mengenali diri kita dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran kita. Dimensi bernalar kritis dalam profil pelajar Pancasila merupakan aspek penting yang mengajarkan peserta didik untuk berpikir secara objektif, logis, dan sistematis. Mari kita jelajahi lebih lanjut. 1. Memperoleh dan memproses informasi, gagasan. Di dimensi ini, pelajar diajak untuk menggali informasi dari berbagai sumber dan memprosesnya dengan baik. Ini mencakup kemampuan mengumpulkan data, mengidentifikasi fakta, dan memahami berbagai sudut pandang. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, pelajar perlu mengembangkan kemampuan menganalisis argumen, mengenali kelemahan dalam penalaran, dan mengevaluasi bukti secara kritis. Ini membantu mereka membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak.
3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Dimensi ini mengajarkan pentingnya refleksi. Pelajar harus mempertimbangkan implikasi dari keputusan yang diambil, memahami dampaknya, dan belajar dari pengalaman. Jadi, secara singkat, dimensi bernalar kritis dalam profil pelajar Pancasila membantu peserta didik menjadi individu yang mampu berpikir kritis, mengolah informasi dengan baik, dan membuat keputusan yang rasional. Dimensi kreatif dalam profil pelajar Pancasila mengajarkan peserta didik untuk berkontribusi dengan gagasan, menciptakan karya, dan memecahkan masalah. Mari kita jelajahi lebih lanjut. 1. Pelajar kreatif. Ini adalah pelajar yang telah mampu berpikir di luar kotak, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga berani mengeksplorasi ide-ide baru dan berinovasi. 2. Peran guru. Dalam dimensi kreatif, guru dapat mendukung kreativitas siswa dengan memberikan tugas praktik yang memungkinkan penyaluran minat, bakat, dan keterampilan. Ini bisa berupa proyek-proyek yang memacu imajinasi dan mengajak siswa untuk berkreasi. Jadi, secara singkat, dimensi kreatif dalam profil pelajar Pancasila membantu peserta didik menjadi individu yang berkontribusi secara kreatif dan berpikir inovatif. Mari kita bahas perubahan yang akan terjadi jika profil pelajar Pancasila, PPP, diintegrasikan dalam pembelajaran. PPP merupakan kerangka kerja yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, dan integrasinya dapat membawa dampak positif. Berikut beberapa perubahan yang mungkin terjadi. 1. Peningkatan kesadaran nilai-nilai Pancasila. Integrasi PPP akan membantu peserta didik lebih memahami nilai-nilai dasar Pancasila, seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Mereka akan lebih peka terhadap isu-isu sosial dan moral yang relevan dengan Pancasila. 2. Pengembangan karakter. PPP menekankan karakteristik seperti beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Integrasi ini akan membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila. 3. Kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Integrasi PPP dapat memperkaya proses pembelajaran dengan mengajarkan peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Mereka akan diajak untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan merespons dengan kritikalitas. 4. Kesadaran multikultural dan toleransi. Pancasila menghargai keberagaman. Integrasi PPP akan membantu peserta didik memahami pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Mereka akan lebih terbuka terhadap berbagai budaya dan pandangan. 5. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan lingkungan. PPP mengajarkan nilai-nilai sosial, seperti gotong royong dan kepedulian. Integrasi ini dapat mendorong peserta didik untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat. Mereka akan lebih sadar akan lingkungan sekitar dan berpartisipasi dalam kegiatan positif. Ingatlah bahwa perubahan ini akan terjadi secara bertahap dan melibatkan peran aktif dari guru, sekolah, serta dukungan dari keluarga dan lingkungan. Apakah kamu masih bingung? Yuk simak ringkasan materi kita. Perhatikan video berikut ini ya. Tahukah kalian kalau ada 6 kunci penting untuk menjadi murid Pancasila sejati? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, kita harus punya keyakinan, taat beribadah, dan menunjukkan perilaku yang baik. Selanjutnya, berkebinekaan global. Kita harus menghargai perbedaan dan menjadi warga dunia. Keren kan? Gotong royong berarti saling membantu dan bekerja sama. Dengan bersama-sama, kita bisa mencapai lebih banyak. Lalu mandiri, kita harus bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Tunjukkan kemampuanmu dan bersinarlah. Bernalar kritis adalah berpikir secara mendalam. Kita harus bisa mempertanyakan, menganalisis, dan memahami dunia di sekitar kita. Jadilah rasa ingin tahu. Terakhir, kreatif. Biarkan imajinasimu berkelana. Ciptakan, berinovasi, dan jadilah inspirasi. Nah, itulah 6 kunci penting menjadi murid Pancasila sejati. Ingat, ini semua tentang bertumbuh dalam iman, menghargai perbedaan, kerjasama, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa lagi. Berikutnya ayo kita melakukan refleksi dan memberikan refleksi terhadap apa yang telah kita pelajari hari ini. Yuk tuliskan nama dan kelas kamu di kolom komentar. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan umpan balik dan refleksi.
1. Sebelum melihat penjelasan ini, apa yang kamu ketahui tentang dimensi profil pelajar Pancasila? 2. Apakah hal baru yang kamu pelajari dari penjelasan video ini? 3. Menurut pendapatmu, apakah isi penjelasan video ini sudah lengkap? Jika belum, apakah yang ingin kamu tanyakan? 4. Bagaimanakah perasaanmu setelah menyaksikan video ini? Tuliskan umpan balikmu menggunakan kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan jawabanmu. Sampai jumpa lagi di Belajar Online bersama Pak Rijal. Dadah!